untuk penulisannya, ijazah MI, MTS, dan MA, ini bagian pertama bisa terlihat bahwasanya diisi surat keluar khusus ijazah dari satuan pendidikan yang menerbitkan ijazah. Contoh, ini bisa dilihat nih Bapak Ibu, poin nomor 1. Nah, item-itemnya ini ya. Ini contohnya. Contohnya yang kode-kode ini tadi pada halaman sebelumnya ada kode provinsi, kode kabupaten kota, itu ada semua kode di dalamnya. Nah, ini contoh bagian 2-nya. Diisi nama madrasah yang menerbitkannya, misalnya contohnya MA Negeri 2 Kota Bandar Lampung, Kota Kediri. Nah, itu isi pada nomor 2, pada poin kedua di sini. Nisen, poin berikutnya untuk diisi kabupaten kotanya, di mana, di provinsinya apa, nama pemilih ijazah dengan huruf kapital ya Bapak Ibu ya. Perhatikan untuk itu ditulis nama pemilik ijazah dengan huruf kapital, huruf besar semua ya. Huruf besar semua, tapi kalau tanggal lahir awalnya saja hurufnya yang diisi tanpa tanggal lahir pemilik ijazah. Kayak ini contohnya kan Nganjuk, N-nya saja yang di depannya yang besar. Nganjuk, 21, kalau bulan dia M-nya saja yang besar, Mei tahun 2025. Kalau nama orang tua juga tolong diperhatikan tulisan di awalnya saja yang besar ya. Beda dengan nama. Kalau nama harus pakai huruf kapital. Nih nomor 8 juga sama, nomor 9 begitu juga, sampai nomor 10, nomor 11. Nah, ini jadi perhatian nih yang bersangkutan ini berdasarkan POSUM dan sesuai dengan data DNT yang ada di aplikasi Pedum. Nomor peserta asesmennya ini. Nih, ini nih, nomor peserta ujian madrasah. Nah, ini ada di DNT di Pedumnya ini Bapak Ibu. Ini harus diperhatikan namanya Ani, aplikasi yang ada di Pedumnya juga harus sesuai sama nomor digit yang ada di DNT Pedumnya itu. Ya. Jangan sampai tertukar-tukar, makanya difotokopi terlebih dahulu. Ini juga sama, poin 12 diisi dengan nama madrasah tempat siswa menempuh ujian. Oke, MAN 2 Kota Kediri. Ini contoh ya Bapak Ibu ya. Nah, ini yang diisi nama kabupaten, kota, tempat penerbitan ijazah. Nah, ini maksudnya hurufnya itu tidak boleh disingkat. Dilanjutkan dengan tanggal 2 digit, tanggal 2 digit, bulan ditulis dengan menggunakan huruf tidak boleh disingkat. Nama bulan jangan disingkat. Agustus, AGTS jangan gitu ya. Kalau Agustus, Agustus gitu. Harus apa namanya? Jelas. Jadi tidak boleh nama-nama itu disingkat. Bulan itu tidak boleh disingkat ya. Yang bagian 14 ini nama kepala madrasah. Lihat di poinnya ini. Kalau ada madrasah, madrasahnya contohnya namanya Dr. Andes, D-nya besar, titik H titik Nur Salim, itu N-nya yang besar, Nur Salimnya kecil, Nur Urnya Salimnya kecil, dan tulisan yang baku, M titik PD titik I, MPDI berarti gelarnya. NIP-nya ditulis kalau dia memiliki NIP. Bagian 15 itu pada ijazah MI, MTS, dan MA juga ditempel foto siswa pemilih ijazah ukuran 3x4 berwarna. Sebaiknya berwarna Bapak Ibu dan memakai seragam madrasah. Biar bagus, jadi ada kenang-kenangannya. Jadi kalau dia hanya hitam putih, kita seperti kembali ke zaman dulu gitu loh. Tapi kalau dia berwarna, latarnya merah misalnya, itu boleh menghadap lurus ke depan fotonya dan dibubuhi 3 jari tengah, tangan kiri ya untuk dia 3 jarinya tengah dan tangan kiri pemilik ijazah. Nah, itu baru setelah itu ijazahnya distempel, dibubuhi stempel madrasah dengan sesuai dengan nomenklatur yang udah ditetapkan. Ini kan ada nanti dan stempelnya menyentuh pas foto siswa pemilik ijazah ya. Next.
Ini sudah. Ini contoh yang belangko MI, MTS, MA tadi. Ini halaman belakang. Nah, di dalam halaman belakang ini Bapak Ibu, tolong diperhatikan saat menulis nama mapel, nama itu jangan sampai terbolak-balik. Jadi, nulisnya bagian belakangnya itu untuk belangko penulisan ijazah MI, MTS, MA, nomor tahun pelajarannya itu ini di atasnya huruf kapital semua. Ini contohnya ya. Nama harus huruf besar semua. Jadi nama itu huruf besar semua. Kayak seperti contoh ini Ziana Walidah. Berarti kayak Budi Utomo, berarti budinya besar semua. Budi Utomo besar semua itu hurufnya. Kalau nama. Jadi ini tempat tanggal lahir. Ini siswa pemilik ijazah ini hanya huruf depannya yang besar, kok dikasih koma, tanggal, dikasih bulan, dan tahun. Bulan huruf besarnya juga pada bulan di awalnya aja. Misalnya Mei, M-nya saja yang besar. Misalnya bulannya Juni, J-nya saja yang besar. Nah, bagian ketiga, ini pada bagian ketiga, ini ada nomor induk siswa. Nomor induk siswa diisi sesuai dengan buku induk yang ada di madrasah yang bersangkutan. Nah, itu tolong diperhatikan Bapak Ibu. Nomor induk siswanya itu tidak boleh nomor induknya mengacak. Jadi di sekolah sudah memiliki buku induk siswa yang mana bahwasanya menunjukkan nama dia, hanya dimiliki oleh nama yang bersangkutan. Ya, jadi di sini buku induk nomor siswa itu sesuai dengan buku induk yang ada di madrasah. Jadi nama setiap siswa itu pasti akan berbeda-beda. Nah, ini yang poin berikutnya diisi dengan nomor induk bagian 4 itu diisi dengan nomor induk siswa nasional Nisen. Contohnya 0032750960. Ini Nisen ya. Kalau Nisen sudah ketetapan secara nasional ini. Next, ini contoh halaman belakang. Ini penulisan mapel-mapel yang terkait, mapel-mapelnya. Nah, ini contoh-contoh yang benar, halaman belakang. Bisa dilihat, ini mapelnya ditulis seperti ini, sudah ada nanti. Tinggal menulisnya angka-angkanya. Jadi kalau 80, bukan 80 ditulis, 80. 87 ditulisnya 8 dengan 7, 81 81 gitu ya. Kalau 80 itu berarti 80, jangan 80 ditulisnya 8 sama 10, jangan. Jadi 8 dan 0. Nah, sehingga terdapat setelah ditulis semua terisi dengan nilai-nilai yang ada pada mapel masing-masing, setelah dijumlah sehingga terdapatlah nilai rata-rata. Nah, ini 8,5,3. Nah, itu ditulis seperti ini Bapak Ibu. Bagian ini nanti dibaca lagi nih ya. Bagian 5 diisi dengan nilai ijazah. Nilai ijazah merupakan gabungan dari nilai-nilai raport dengan bobot 60% dan nilai ujian madrasah umumnya bobotnya 40%. Ya. Nilai raport MTS, nilai rata-rata raport semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Nilai rata-rata raport MA, nilai rata-rata raport semester 1, 2, 3, 4, dan 5. Ya. Nah, ini tolong diperhatikan poin ini Bapak Ibu untuk penulisan nilai, jangan sampai anak tuh dirugikan. Nah, apabila di sini terjadi pembulatan, nilai rata-rata raport merupakan gabungan dari nilai pengetahuan, nilai keterampilan tentang nilai 0 sampai 100 dengan bilangan bulat tanpa angka desimal. Kalau dia 85,35 itu dibulatkan menjadi 85. Itu boleh karena ini angkanya 35-nya masih di bawah 100, makanya dibulatkan menjadi 85. Kalau dia angka koma di belakang koma itu, di depan komanya, misalnya ini kan nilai ujian madrasah, hasil nilai ujian madrasah pada poin F ini, bentuk portofolio, penugasan, praktek tes tulis, dan bentuk lainnya. Apabila nilai ujian madrasah dengan rentang 0 sampai 100, nilai bilangan bulat tanpa angka desimal, misalnya contohnya 80,68. Nah, itu 6,68 udah lebih daripada 50%.
Udah lebih di atas 50 berarti itu bisa dibulatkan menjadi 81 ya, Bapak Ibu. Tentunya sudah paham lah kalau yang biasa memberikan nilai rata-rata. Jadi ini semua nilai-nilai rentangnya itu tolong diperhatikan sehingga kalau dia kayak di poin nilai ijazah diisi angka dengan rentang nilai 0 sampai 100 dengan bilangan bulat disertai huruf. Ini contohnya bisa terlihat di dalam gambar ini. 883 tulis ya. Kalau rata-rata pada poin H itu rata-rata nilai diisi dengan angka rentang 0 sampai 100, angka desimal disertai huruf. Contohnya 80,15. Nah, di dalam hurufnya itu berarti 80,15. Berarti bukan 15. Berarti sebutkan 15. Berarti 80,15. Jadi ini tolong perhatikan juga nih penulisannya. 80,15. Kalau 80 contohnya 80,25 berarti 80,25 gitu. Jadi disebutkan angka desimalnya berarti bukan 15, bukan 25. 2 ini kita 80 berarti bukan 80,15 tulisan ininya hurufnya maksudnya ya. Jadi hurufnya menyesuaikan sama angka yang di depannya. Ya, tolong perhatikan ini Bapak Ibu dalam menulis nilai rata-rata jangan sampai merugikan siswa-siswa yang ada di madrasah. Next. Nah, ini pada poin 6-nya diisi dengan nama kabupaten kota sama penerbitan dilanjutkan 2 digit, bulan ditulis dengan menggunakan huruf, tidak boleh disingkat. Ingat, nama bulan jangan disingkat. Karena kita bulan penerbitan itu hanya 2, Mei dan Juni. Jangan juga Mei enggak lah, karena M besar, M, E kecil, I. Tapi kalau Juni, Jun gitu aja. Jangan. Juni, tulis J-nya besar, U-N-I. Juni, baru tahun ya. Tolong diperhatikan penulisan nama di bawah ini. Kota Kediri, K-nya besar, kota, Kedirinya K-nya besar, kata-kata selanjutnya kecil, baru dikasih koma, baru tanggal penerbitan ijazah, bulan, dan tahun penerbitan ijazah, dan itu ada nama kepala. Lagi-lagi kepala namanya tidak boleh huruf besar semua. Huruf besar itu hanya untuk nama siswa. Ya. Dan NIP-nya kalau memang kepala madrasah tersebut ada NIP-nya. Dan terakhir stempel pada madrasah jangan lupa dibubuhkan untuk diberikan di samping nama kepala madrasah ini. Dibubuhkan stempel madrasah yang menerbitkan ijazah sesuai dengan nomenklaturnya. Ini poin 8. Nah, stempelnya di samping kepala ini nih, tulisan K ini. Ya.